Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Fazan Madani dengan nomor induk mahasiswa 050203203030. Di sini saya dari kelas HPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, lalu penyitaan. Langsung saja ke subbab yang pertama. Pada subbab yang pertama mengenai penangkapan. Penangkapan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 angka 20 yang menyebutkan bahwa penangkapan merupakan suatu proses yang mana bertujuan untuk membatasi gerak bebas tersangka pidana dengan batasan waktu tertentu. Penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya bukti yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah dilakukan. Lalu bukti yang kuat ialah minimal dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangkapan sendiri dibagi menjadi dua, yakni penangkapan dengan surat perintah atau tanpa surat perintah. Yang pertama, jika dengan surat perintah maka dalam surat harus menyebutkan identitas tersangka yang akan ditangkap dengan ketentuan tersangka tidak menjawab panggilan secara sah sebanyak 2 kali. Lalu jika tanpa surat perintah, maka yang terjadi ialah penangkapan tangan, yakni penangkapan di saat tersangka melakukan kejahatan atau segera setelah melakukan kejahatan. Kemudian penahanan penangkapan hanya dapat dilakukan maksimal 1 hari atau 24 jam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penahanan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penahanan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwasanya penahanan ialah proses penempatan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dengan ketetapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penahanan dilakukan dengan alasan adanya kondisi yang mengkhawatirkan, seperti tersangka dikhawatirkan kabur dari tempat perkara, tersangka dikhawatirkan menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, ataupun tersangka dikhawatirkan akan melakukan pengulangan kejahatan. Penahanan di sini dilakukan di 3 macam tempat, yakni penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penggeledahan. Terima kasih. Selanjutnya mengenai penggeledahan. Penggeledahan sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama penggeledahan rumah yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 ialah tindakan penyidik yang mana memasuki rumah tersangka untuk dengan alasan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, penggeledahan badan yang tertuang dalam pasal 1 angka 18 ialah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada untuk disita. Kemudian penggeledahan juga dibagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama, dalam keadaan biasa terdapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini tertuang dalam pasal 33. Selanjutnya yang kedua, dalam keadaan mendesak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dan hal ini juga tertuang dalam pasal 34. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penyitaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyitaan. Yang dimaksud dengan penyitaan ialah yang tertuang dalam pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa pendidik dalam kepentingan pembuktian dalam menyita barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tak berwujud di bawah penguasaannya. Selanjutnya, penyitaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah penyitaan biasa, yakni dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Lalu yang kedua, penyitaan dalam keadaan mendesak, yakni tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Namun yang ketiga, penyitaan saat tertangkap tangan tanpa surat izin dan berlangsung tidak lama atau segera setelah terjadinya tindak pidana. Kemudian dalam menyita, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal atau hal lain yang dapat diketahui sebagai penyidik. Sekian dari penjelasan yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.